Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 72 dan 71? Alhamdulillah baik Bu. Ya, semuanya sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan yang pertama kemarin kita membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menulis teks prosedur. Namun tidak terlepas dari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang sudah kalian pelajari kemarin. Yang sudah kalian pelajari pada tanggal 2 kemarin. Nah, harus kalian ingat lagi mengenai struktur teks prosedur itu terdiri apa saja, terdiri atas apa saja, kaidah kebahasaannya juga terdiri atas apa saja. Menulis teks prosedur. Berikutnya, nah, apa itu tulisannya? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Jawabannya apa kalau assalamualaikum? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Baik Bu. Apakah belajar hari ini? Iya. Baik. Ini link presensi yang sudah kalian isi tadi. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian nanti akan merencanakan penulisan teks prosedur. Jadi dibuat dulu draftnya, dibuat dulu rangka-rangkanya, ancang-ancang dulu teks prosedur apa yang akan saya tulis. Kan temanya sudah tahu mengenai bahan serat seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita pada mapel Iya. prakarya. Nah, kalian kan bisa mengingatnya. Apakah ada yang ancang-ancang menulisnya pengolahan bahan serat yang dari sabut kelapa misalnya, atau dari batok kelapa, atau dari ijuk, ya. Kemarin banyak Ibu lihat kalian membuat karyanya itu. Terus kalian ditulis sesuai dengan aturan penulisan teks prosedur. Berikutnya, ini tujuan dari pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, ini pendekatan yang Ibu gunakan dan model pembelajaran yang Ibu gunakan, kalian dapat merencanakan penulisan teks prosedur dengan cermat dan menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan. Artinya jangan kalian lupakan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah Ibu berikan kemarin. Modulnya juga boleh dibuka lagi. Bukan boleh ya, sebenarnya harus dibuka lagi. Yang kemarin kan sudah Ibu bagikan di grup. Nah, ini masuk materinya. Masih ingatkah kalian? Yang pertama apa ini? Bacaannya apa? Pengertian teks prosedur. Apa itu pengertian teks prosedur? Apa pengertiannya? Ayo. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu pengertian teks prosedur? Teks yang berisi urutan langkah-langkah. Ya gitu aja, sederhana gitu aja jawabannya. Ya. Terus yang kedua apa? Struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur terdiri atas apa saja? Orientasi komputasi. Pertama judul dulu ya. Judul. Nah, judul itu masuk ke pernyataan, udah judul ya, maaf, judul, terus pernyataan Orientasi umum. umum. Tadi Bu dengar ada yang menjawab orientasi komplikasi. Itu untuk ingat sabar ya. Ya, itu. Jadi kalau teks prosedur pernyataan umum,
langkah-langkah, terus penutup. Yang ketiga ini adalah kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini banyak, kemarin ada 5. Boleh dibuka lagi modulnya, boleh dibuka lagi materi yang Ibu berikan kemarin itu. Ya. Baik, selanjutnya ini langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Nah, langkah-langkah menulis teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, kalian harus menentukan judul yang tepat dulu. Judul yang tepat untuk teks prosedur yang kalian tulis itu apa? Ya, walaupun belum ditulis judulnya secara final, kalian ancang-ancang dulu. Ini saya ingin menulis teks prosedur tentang ini. Nah, nanti judulnya terakhir boleh dirancang dengan kata-kata yang lebih bagus lagi. Berikutnya pernyataan umum. Pernyataan umum ada kata-kata yang mendahului sebelum ada langkah-langkah. Tadi udah banyak contoh sebenarnya teks prosedur yang udah kalian buat, udah ada yang merupakan pernyataan umum. Mungkin kalian belum paham aja mana sebenarnya yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan langkah-langkah. Ya. Terus yang ketiga, urutannya harus benar. Nah, ini pada langkah-langkah. Di langkah-langkah itu urutannya harus benar. Kalau tidak benar, berarti menimbulkan kekacauan nanti. Ya kan? Kalau langkah-langkah atau urutan dari teks prosedur yang kalian tulis itu tidak benar, berarti nanti kacau. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya kalimat penutup. Nah, kalimat penutupnya ini, seandainya ini makanan, misalnya kalian menyajikan makanan, kan sering ada kan kemarin membuat teks prosedur mengenai makanan, kalimat penutupnya siap disajikan. Nah, itu kalimat penutup. Walaupun pendek, itu kalimat penutup dari teks prosedur itu. Terus yang kelima, kata-kata motivasi. Nah, ini kata-kata motivasi ini kata-kata yang membangkitkan semangat, ya. Terus ejaan dan tanda baca. Maaf, ya, ini yang paling penting yang Ibu soroti, ejaan dan tanda baca. Setiap kalian menulis selalu Ibu perhatikan mengenai ejaan dan tanda bacanya. Ya, ini hal utama. Ejaan dan tanda bacanya. Sering Ibu katakan kalau salah ejaan dan tanda baca, nanti kalau misalnya diambil nilai ini ada penilaian, nilainya boleh Ibu kurangi 0, boleh Ibu kurangi poinnya 5. Ya, kalau kesalahan ejaan dan tanda bacanya terdapat di tulisan kalian. Makanya sangat penting diperhatikan sekali mengenai ejaan dan tanda baca, ya. Nah, berikutnya tugas yang akan kalian selesaikan nanti mengerjakan uraian pada LKPD yang tersedia. Nanti dikirimkan LKPD-nya yang berisi soal uraiannya itu. Ini kata-kata mutiara agar kalian lebih semangat lagi belajar. Coba dibaca dulu, Daniel, apa kata mutiara yang pertama? Jangan pernah menyerah, hidup harus optimis. Hidup harus optimis, jadi jangan pernah menyerah. Ya, pokoknya harus berpendirian. Saya pasti bisa. Itu ya. Terus yang kedua, tolong dibaca dulu, Regina. Sikapi hidup dengan positif. Nah, selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya berhasil. Itu artinya pikiran kalian positif. Tapi kalau kalian berpikir, udahlah, saya nggak akan bisa. Nah, itu artinya berpikir negatif. Terus yang ketiga, tolong dibaca, Raina. Nggak kelihatan, Bu. Nggak ada slide-nya di sini. Nggak kelihatan? Sinyalnya mungkin ya? Sinyalnya di Raina. Tolong dibaca si Angelina. Yang ketiga. Raihan. Hidup adalah cermin diri. Hidup adalah cerminan diri. Bagaimana kita bertindak, berperilaku, berarti begitulah pribadi kita. Ya. Jadi kaitannya dengan menulis teks prosedur, kalian harus tetap optimis, tetap berpikir positif, dan menunjukkan bahwa kalian itu bisa. Ya, jangan takut duluan. Tuh. Nah, selesai. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Di bawahnya apa itu?
Dah, dadah. Dah, iya. Sudah dadah, tapi ada lagi ya. Mari berbahagia. Ya, mari kalian berbahagia dengan menulis teks prosedur. Seperti yang sudah diajarkan Ibu Rita. Kalian membuat pengolahan bahan serat dari apa? Kevin dari apa kemarin? Marita dari apa kemarin? Pengolahan bahan seratnya. Sabut kelapa? Apa batok kelapa? Dari sapu hijau. Dari hijau ya. Dari hijau dibuat menjadi sapu ya. Nah, di sini ada kata siapkan. Siapkan ini kalau di kaidah kebahasaan teks prosedur masuk kata apa? Kata imperatif. Ini tepuk tangan dulu buat Angel. Tangan dulu buat Angel. Ya, terima kasih Angel. Sudah bisa mempresentasikan. Yang lain, ayo silakan. Tadi banyak Ibu, di WA katanya banyak ini yang bisa presentasi. Si Raihan bisa, Nabila bisa. Ayo. Ntar Bu, sinyalnya nge-lag Bu. Sinyalnya kenapa? Nge-lag Bu. Dicoba dulu. Kalau kalian kesulitan mempresentasikan, Ibu ambil file dari teman-temannya. Ini punyanya si Intan ya. Angelina tadi sudah, Intan, terus Keisha, Nabila, Raihan, Tegar. Nah, ini yang dikirim Intannya barusan, sudah selesai Intannya. Cara membuat kerajinan centong dari batok kelapa. Nah, apa ini bahan seratnya yang digunakan berarti? Batok kelapa. Ya, batok kelapa diolah menjadi centong. Centong tahu nggak centong? Itu yang Tahu. Tahu ya, untuk cebo atau apa gitu kalau di kita di Bengkulu cebo, terus apa lagi ya, gayung gitu kan, sama kan? Nah ya, ini diberi Intania judulnya cara membuat kerajinan centong dari batok kelapa. Sama dengan dari Angel tadi, tidak ada pernyataan umumnya Intan, tapi tidak apa-apa, sudah bagus kok. Ya, cuman kurang pernyataan umum ya. Untuk si Intania ada nih kalimat penutupnya, centong siap digunakan. Nah, sebenarnya ini tidak masuk langkah-langkah ya Intania ya, tetapi dia merupakan kalimat penutup, centong siap digunakan. Inilah kalimat penutup pada teks prosedur. Tuh. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak Bu. Insya Allah mengerti, bukan insya Allah tidak, tapi insya Allah mengerti. Ya. Iya. yang Intania udah buat yang baru, udah diperbaiki Bu. Alhamdulillah, Ibu senang kalau udah ada yang merevisi, yang memperbaiki. Baik, anak-anak Ibu, bagaimana kalian menuju? Apakah membosankan? Ya Bu. Tidak. Jangan ada yang berpikiran negatif, ya. Semuanya tetap berpikiran positif. Setidaknya kalian dalam mengenai presentasi, misalnya ini, terus kalian nanti dalam mengirimkan ya. Pembelajaran dari Tuhan ini, sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa setengah 2 jam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Demikian pembelajaran menulis teks hari ini. Ya, pembelajaran ini dengan membacakan lafaz dalam. Alhamdulillah ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.